Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. IPARI bergerak majulah, IPARI bersatu jayalah, IPARI bergerak majulah, IPARI jaya, IPARI jaya, IPARI jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat IPARI dimanapun Anda berada, pagi hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang tentu narasumber yang sangat luar biasa. Sebelah kiri kami adalah Ibu Ena Ayunin Nadhirah, STHI. Beliau penyuluh agama Islam sekaligus Ketua PW IPARI Bali. Sementara di sebelah kanan kami adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Imade Pasek. Beliau awalnya juga penyuluh. Sekarang beliau sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Hindu ya? Oh, Mohon maaf, iya, masih sebelumnya. penyuluh. Masih penyuluh. Ini bisa jadi doa, calon kasih. Baik, dua orang narasumber telah kita hadirkan. Tentu bincang-bincang santai ini harapannya adalah membawa makna, membawa harapan untuk kita semua. Adapun tema yang kita angkat untuk kesempatan kali ini adalah ada hubungannya dengan dua hari raya besar yang saling berdekatan dan ini terjadi di Bali. Pertama hari raya Nyepi terlebih dahulu ya, Nyepi. Kemudian yang kedua tentu disusul kemudian dengan hari raya Idul Fitri. Selesai melaksanakan hari raya Nyepi, saudara kami yang beragama Hindu, disusul kemudian malamnya insya Allah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang beragama Islam langsung mengumandangkan takbir karena tanggal berikutnya itu insya Allah akan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi tema hari ini adalah harmoni Nyepi dan Idul Fitri di Bali, wujud moderasi beragama sejati. Baik, saya mulai dari sebelah kanan saya mungkin Pak Jero. Kami biasa memanggilnya Pak Jero. Pak Jero gimana, sehat Pak Jero? Astungkare sehat. Astungkare sehat. Bu Ayun gimana kabarnya Pak Ayun? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat, Masya Allah. Kedua narasumber kita ini. Nah begini, sahabat IPARI semua, ini bincang santai ya, tidak terlalu formal, tetapi narasumber kita berdua ini akan berbagi hal-hal kaitannya dengan dua hari raya besar ini, hari raya Nyepi dan hari raya Idul Fitri. Baik Pak Jero, mungkin yang pertama yang ingin kami tahu dan mungkin akan kita share dan kita bagi juga dengan teman-teman sahabat IPARI dimanapun Anda berada, bisa jadi ini adalah pengetahuan yang baru untuk mereka. Ini langsung dari narasumber yang original gitu ya, tidak melalui buku, tetapi beliau adalah memang asli Bali dan beragama Hindu, sehingga pengetahuan yang akan disampaikan kepada teman-teman IPARI adalah pengetahuan yang bersifat otentik tentunya. Oke, baik. Apa sih sebetulnya makna Nyepi itu Pak Jero? Mungkin bisa dijelaskan nih kepada sahabat IPARI semua nih, di seluruh Indonesia tentunya. Silakan Pak Jero. Baik, sahabat IPARI dimanapun berada. Sebenarnya Nyepi sudah tertera di situ kata sepi. Sepi itu banyak arti, bisa artinya damai, sepi itu sendiri, kemudian kalau kita agak nasional sedikit membawa berkah dan lain sebagainya. Jadi sepi itu identik dengan sepi. Kalau di agama Hindu menjadi tujuan kita adalah sepi itu dan damai. Jadi sepi identik dengan damai, sepi identik dengan sabar, sepi identik dengan
segala sesuatu yang mendatangkan sesuatu dari Tuhan, atau boleh kita sebut mendatangkan keberkahan dari Tuhan. Itulah sepi. Demikian. Dari ritual yang tanda kutip sepi tadi, Pak Betul, Jero, betul, nggih. tentu mungkin ada perenungan dan lain sebagainya. Ya, nggih. Apa sebetulnya makna atau tujuan di balik hari raya Nyepi? Itu tentu ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kenapa harus nyepi? Nah, gitu Pak Jero. Baik, nyepi sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan di depan, sepi itu adalah identik dengan damai. Jadi tujuan agama Hindu seperti yang sering kita lantunkan dalam setiap doa, yaitu Om Santi 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 Santi, yang itu artinya adalah damai. Jadi kita menginginkan kedamaian sebenarnya. Kita semua umat manusia sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Hindu, kita menginginkan kedamaian. Kemudian kalau ditanya tadi oleh Pak Ustadz, kenapa apa tujuan nyepi sebenarnya? Jadi tujuan nyepi itu adalah kita sebagai umat Hindu menginginkan kedamaian di alam semesta ini. Jadi apapun yang kita lakukan kalau sudah damai di hati, damai di bumi, damai di mana-mana, gitu, rasanya nyaman. Apapun yang kita lakukan pasti berkah, pasti berhasil seperti itu. Jadi nyepi itu punya tujuan agar alam semesta beserta isinya itu damai, teratur seperti itu. Nah itulah sebagai tujuan utama daripada kita melaksanakan hari suci nyepi itu. Ya, baik. Bu Ena, wah ini panggilannya Bu Ena nih. Ketua PW kita, PW Pari nih Pak Jero. Luar Iya, biasa siap. bisa hadir bersama-sama kita. Ini kita kan mau beridul fitri ini, Ya, betul. mau berhari raya yang artinya Idul Fitri kan kembali makan nih setelah sebulan penuh berpuasa gitu ya. Ya, Setelah apa? ujian 1 bulan. Ya, setelah ujian 1 bulan tentunya. Kemudian berbahagia Ya. melalui hari raya itu. Ya, bisa diungkap Bu Ustadzah ya tentang makna di balik Idul Fitri itu sendiri. Silakan. Iya, dari segi bahasa, kalau bahasa Idul Fitri itu kan secara normatif itu kan ya memang kembali fitri, fitroh atau kembali suci. Ya, lebih dari itu, dari kembali suci itu artinya bagaimana kita selama 1 bulan penuh ini sudah lulus uji. Bagaimana 1 bulan ini kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, di mana perlu sempat kita discuss terkait dengan apa itu definisi puasa ya Ustadz waktu itu. Meskipun diskusinya juga materinya nggak berat, tetapi seru itu diskusinya apa itu puasa itu. Ternyata puasa itu adalah tidak hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi apa-apa yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi lebih dari itu untuk memperoleh keafdolan atau kemuliaan dari kita melaksanakan ibadah puasa itu, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang ada. Karena kalau urusan nafsu makan dan minum, kalau untuk kami, untuk saya pribadi mungkin oke lah sambil diet gitu barangkali. Tetapi kalau nafsu yang lain, gibah lah, emosi jiwa, itu susah Pak Ustadz. Nah Apalagi itu dia di sebulan ini makanya kita latihan bagaimana kita bisa mengendalikan itu semuanya, sehingga di hari yang fitri ini kita bisa benar-benar suci dalam arti yang sesungguhnya seperti itu. baik kembali suci dan kembali makan lagi tentunya nih gitu ya. Iya tentu. Ya. Karena di 1 Syawal itu kan memang kita tidak Makan lagi, gitu. tidak boleh, malah tidak boleh untuk Berpuasa ya. berpuasa. Baik. Iya. Ya, jadi Idul Fitri kembali lagi pada ini. Bahkan ada istilah itu kan, ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita dihapuskan, maka fitri di situ bisa dimaknai juga suci kembali gitu ya, seperti Betul. ibaratkan kita terlahir kembali sebagai manusia. Baik, Pak Jero. Ini terus terang waktu saya pertama mengalami atau mengikuti hari raya Nyepi di Bali, Nggih. udah puluhan tahun yang lalu tentunya. Luar biasa memang, betul-betul sepi, hening dan lain sebagainya. Namun sebelum ke sana, saya melihat memang di saudara-saudara kami yang beragama Hindu itu ada rangkaian-rangkaian yang mengiringi sebelumnya, sebelum betul-betul sepi itu sendiri. Apa saja? Baik Pak Ya. Ustadz, sebenarnya kalau kita bicara nyepi,
Jadi Nyepi itu adalah terlaksana, satu ada unsur agamanya, kemudian berikutnya ada unsur budaya, kemudian ada tradisi. Jadi pelaksanaan Nyepi sesuai dengan itu tadi. Mungkin tradisi yang Pak Ustadz lihat di daerah barat barangkali agak beda sedikit dengan di daerah timur kalau kita ngomong Beleleng. Nah, kemudian rangkaian itu pun disesuaikan dengan tradisi dan budaya tadi. Kalau untuk yang secara umum yang dilakukan sebelum Nyepi atau boleh dikatakan pra Nyepi itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh umat. Satu, melasti. Seperti hari ini, kemarin Pak Ustadz, Iya, iya. Ayun di mana saja umat Hindu, mungkin kita macet lagi lewat itu macet Betul. karena ada orang melasti. Iya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang Islam yang sudah lama di Bali, mungkin di Buleleng seperti itu sudah paham. Oh, ini pasti mau raya Nyepi, orang melasti akan datang berbondong-bondong ke laut untuk pensucian itu tadi. Cuman kita melalui budaya. Kemudian berikutnya setelah yang namanya melasti itu ada namanya pecaruan. Nah, pecaruan ini kalau saya boleh pakai sebagai bahasa nasional, ini agak identik dengan sedekah bumi seperti itu. Bagaimana kita menyehatkan bumi melalui ritual. Ritus ini adalah ritus menyehatkan bumi. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya pengerupukan. Makanya kalau kita lihat budayanya sekarang, pengerupukan itu kan dimaknai oleh anak-anak di setiap wilayah seperti itu membuat ogoh-ogoh nih. Iya, betul. Membuat ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh yang dibuat ini adalah kale-kale atau sosok-sosok yang mengganggu kehidupan daripada manusia ini, yang akan mengganggu. Mungkin kalau di Islam ada jin, setan dan lain sebagainya. Ini di Hindu ini sosoknya nih, sosok Buddha kali ini. Dia yang akan selalu mengganggu kita. Itu digambarkan dengan ogoh-ogoh itu. Itu namanya mebubu atau ngerebek, menghalau mereka untuk tidak mengganggu di sekitar manusia, agar manusia yang akan menyambut ritual Nyepi besoknya di Sipang itu dapat melaksanakan dengan tenang. Jadi persiapan secara umum tentu melalui ritual itu. Jadi 3 hal itulah yang dilaksanakan sebelum umat Hindu melaksanakan Nyepi yang diwujudkan dengan upacara Sipang. Seperti itu. Nanti yang untuk tahun ini dilaksanakan di tanggal 29 Maret 2025. Iya. Mungkin Pak Ustaz. Iya, terkait melasti Pak Jero. Ini menarik ini karena saudara-saudara kami kan yang beragama Hindu itu pasti datangnya ke laut ini. Betul. Harus di pantai kan begitu. Kenapa harus laut? Baik. Jadi semakin menarik ini, semakin panas Bu Ayun bicara kita karena berhubungan dengan laut. Laut ini semua orang memiliki seperti ini. Jadi umat Hindu menganggap bahwa laut itu adalah muara kesucian dari Gangga. Jadi kami punya sungai suci dari sungai Gangga. Jadi sungai Gangga itu muaranya ke laut. Kalau orang melasti, umat Hindu yang akan mensucikan segala sesuatu, pratime, simbol-simbol perkara yang nanti disucikan, tidak mungkin toh ke India sana untuk mencari sungai Gangga. Jadi akses terdekat dengan India itu adalah laut. Karena sungai Gangga pasti tercampur di laut. Laut seluruh dunia ini pasti ada sekian persennya itu sungai Gangga di situ harusnya. Nah, itu dasarnya. Jadi dasar utamanya adalah bagaimana pensucian itu mencari benda-benda yang bisa mensucikan menurut keyakinan kami. Seperti yang di depan tadi, kiblat kita adalah sungai Gangga untuk pensucian. Jadi kalau ditanyakan kenapa laut itu ada sungai Gangga di situ. Baik. Sahabat Ipari, jadi paham kan gitu kenapa kalau orang sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu melastinya ke laut. Jawabannya sudah jelas itu tadi. Ada muara sungai Gangga yang memang disucikan oleh umat Hindu. Muaranya ke laut. Nah, sekian persen atau paling tidak airnya sudah bercampur. Pasti ada karena benda cair mudahlah untuk mencampur. Nah, masih banyak pertanyaan. Ditahan dulu Pak Jero. Sekarang saya ke Bu Ayun ini. Nah, tadi itu kan pra gitu kan. Kalau di Muslim kita masih berpuasa nih. Kira-kira persiapannya apa untuk menghadapi Idul Fitri itu? Kalau berbicara masalah persiapan sekarang ini mungkin lagi trending ya. Itu persiapan Lebaran Kor itu. Apa itu, Bu? Wah, ini mama ini yang punya ini kayaknya. Saya bapak-bapak ya enggak paham. Halo Masnya Ustadz. Jadi mungkin istilah baru nih Bu Ayun. Kor itu apa? Iya.
Jadi itu viral itu. Jadi Hmm. di media sosial itu sudah ramai bagaimana persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Betul. Bahkan itu ada aktivitas membersihkan rumah itu tidak hanya rumahnya Hmm. saja, tapi genteng disapu. Siapa ya? Itu bukan fake. Fake itu bacanya gimana? Fake. Fake, Ya, Fake. itu bukan fake, tapi Hmm. itu nyata. Itu bukan hoax, itu nyata. Hmm. Dan itu adanya. Begitu Pak Jero. Ini pengalaman Iya. di kampung saya Iya, ketika iya. mau lebaran itu kita Hmm. membersihkan. Yang awalnya kita tidak sempat dan jarang Hmm. bersihkan. Itu kita bersihkan pas untuk Hmm. menyambut saking bahagianya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri itu. Iya. Tadi disebutkan genteng, bahkan apa namanya saluran air itu Betul. dibersihkan. Sampai itu jalan-jalan yang jarang dilewatin itu juga dibersihkan. Seakan-akan maka ada meme di media sosial itu eh, Lebaran ini Sejarah zaman kerajaan bagaimana persaudaraan antara khususnya Islam dengan Hindu dulu. Iya, betul. Sampai di Buleleng itu di Kurikanginan ada situs-situs Islam yang memang dari dulu kerajaan di Bali khususnya itu kita bersaudara Betul. Islam dengan. Kemudian ritual-ritualnya ini kalau di Hindu mungkin kan beda karena agamanya beda, kemudian tradisi kami mengadopsi dari India gitu ya. Kemudian yang Islam mengadopsi dari Arab, sama tujuannya sama pembersihan tadi gitu ya, cuman pelaksanakan masing-masing sesuai dengan kalau Islam seperti ini gitu ya. Kalau di Hindu kembali kita tradisinya seperti ini itu tadi yang ada plasti segala macam, jadi kan mensucikan sama-sama gitu ya. iya. Saya bilang tahan tadi ya. Siap. Nggak ada ini kaitannya dengan ogoh-ogoh Pak Siap. Jero. Nah, kita kan melihat tuh Betul. ogoh-ogoh dengan berbagai macam wujud. Angker lagi ya. Angker, wah pokoknya macam-macam tuh. Eh, Saya terus terang ketika anak saya masih kecil tuh sempat takut gitu melihat ya. wujud ogoh-ogoh yang sedemikian rupa itu. Eh, Pertama yang ingin saya gali itu wujud ogoh-ogoh itu bebas dari ekspresi pembuatnya atau seperti apa Pak Jerom gitu ya? Nah sebenarnya kalau kita ngomong ogoh-ogoh seperti di depan ada saya singgung sedikit tadi, bahwasanya ogoh-ogoh itu identik dengan Betawi. Mungkin kalau bahasa nasional secara Islam itu jin setan yang wujudnya dibuat angker seperti itu. Nah sebenarnya perwujudan angker itu karena tidak ada wujud nyata yang dapat disampaikan dalam bentuk weda dan lain sebagainya, intinya adalah wujud-wujud yang bertentangan dengan wujud manusia yang menimbulkan efek angker gitu ya. Iya. Seperti itu, tetapi sebenarnya ada dewa-dewa kale atau para dewa kale itu wujudnya yang jelas angker-angker semua. Betul. Bagaimana membuat angker sedemikian angkernya sehingga menakutkan. Makanya itu secara simbolik kan bagaimana manusia itu jangan takut dengan sang Buddha itu. Iya. Jangan takut. Jadi dihalaulah dia pada saat pembuatan ogoh-ogoh yang kebetulan di Bali ini dilombakan Pak. Betul, iya. Saya betul. Nah, lomba itu ada temanya, mengangkat Buddha siapa. Jadi di antara Buddha kale sama dengan para dewa itu jumlahnya banyak. Iya. Jumlahnya banyak. Buddha kale sendiri setiap segmen itu ada sosok Buddha yang menurut keyakinan kita, contoh saja di halaman kita ini ada Buddha berpuasa. Sang Buddha berpuasa, dan itu bentuknya kita personifikasikan seperti apa, manusia yang coba capek dan lain sebagainya. Nah, itulah wujud ogoh-ogoh itu dibuat seperti itu oleh generasi muda, tujuannya agar kita benar-benar keluar atau takut dengan yang namanya yang angker-angker itu, kita akan menuju kesucian yang dilaksanakan besoknya tanggal 29. Jadi ogoh-ogoh dibuat oleh generasi muda, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia agar janganlah bersekutu dengan hal-hal yang angker-angker itu. Oh iya. Jangan bersekutu intinya. Baik. Jauhkan diri. Iya, mungkin ya ini. Bisa jadi kenapa ogoh-ogoh setelah dibuat itu dibakar untuk memusnahkan paling tidak yang jahat itu atau seperti apa? Betul. Gitu. Sebenarnya gini, ogoh-ogoh namanya diperlina karena pada saat kita ini ritual itu kan, setiap yang berbau yatnya, yang berbau kokade, yang berbau banten itu selalu dihidupkan, dimohon pada Tuhan untuk menghidupkan. Ini kan dihidupkan istilahnya, dihidupkan. Setelah dihidupkan
diupacarai, nanti diperlina itu Dimusnahkan. agar tidak terngiang-ngiang di manusia sendiri gitu ya. Ini kan dihidupkan tadi Iya. dalam wujud Tertentu tadi ya. melalui upakara, kemudian nanti diperlina itu dibakar, jadi secara rohani diperlina namanya dengan upakara tertentu, kemudian secara sekalir, secara nyata dibakar fisiknya, itu tidak teringat-ingat lagi. Iya, baik. Nah, kaitannya dengan dibakar, saya mau tanya ke Bu Ustadzah nih sekarang. Ya, siap. Ramadan dalam bahasa Arab itu kan artinya membakar juga kan gitu. Jadi yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Nah, mungkin kaitannya dengan Idul Fitri yang kembali suci tadi itu ada relasi kuatnya, itu bisa dijelaskan juga. Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal itu, ketika Idul Fitri adalah momen kebahagiaan kita setelah kita mencapai kemenangan di mana 1 bulan kita berjuang untuk membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita atau kekhilafan atau kesalahan-kesalahan kita yang sudah dilakukan. Maka sebagaimana hadis Rasulullah itu, ketika bulan Ramadan itu ada salah satu ibadah yang bisa dihabitkan, yang bisa dibiasakan atau kita menyebutkan dengan dizikirkan, itu adalah yang paling disenangi, itu adalah ucapan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, yang artinya kurang lebih ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian astaghfirullah, saya memohon ampun, nas'alukal jannata, kita mohon surga, wa na'udzubika min sakhatika, dan kita minta dijauhkan untuk sakhatika wan nar, dan neraka, dan seperti itu. Dan insya Allah ketika kita konsisten, kemudian kita bersungguh-sungguh melaksanakan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, insya Allah maka kita akan benar-benar akan kembali suci. Dengan catatan setelah suci ya jangan dinodai lagi. Cuman ada satu yang unik, karena kebetulan kita ini di Bali ini kan berdampingan dengan saudara kita yang beragama Hindu dan agama yang lainnya. Jadi di kita itu ada tradisi ketika kita akan melaksanakan Idul Fitri itu ada saling ngejot, dan itu masih kental, masih kental di kita. Itu adalah menurut saya adalah tradisi yang sangat adiluhur yang sangat agung, peninggalan dari nenek moyang atau leluhur kita yang sudah membangun Bali ini sehingga harmoni. Sehingga judul podcast ini apa tadi, Ustadz? Judulnya kan ini apa istilahnya, harmoni, harmoni nyepi menuju sebagai wujud moderasi sejati. Dan itu memang di Bali ini kita rasakan betul bagaimana kita berdampingan bisa harmoni. Dan mungkin ini pengakuan ini dari kami umat muslim. Jadi ini juga kita sampaikan karena ini kan live ya, karena live perlu kita sampaikan ke sahabat Ipari seluruh wilayah Indonesia dimanapun berada, bahwa Nyepi ini adalah hari raya yang unik bagi kami umat Islam. Dan satu sisi keindahan dari Nyepi itu ketika pas waktu hari Nyepi dan pasca Nyepi itu udaranya itu segar luar biasa, sejuk luar biasa. Dan ini jarang mungkin di belahan dunia manapun, di kota-kota besar apalagi, yang bisa ditemukan seperti ketika kita melaksanakan hari Nyepi dan pasca Nyepi itu. Dan ini mungkin kita boleh ya Pak Jeru, kita promosikan ke sahabat Ipari, ke wilayah seluruh wilayah Indonesia. Benar, ketika setelah Nyepi itu udara Bali itu TOP BGT top banget, sejuk, bersih, dan tentu saja menyehatkan. Ya, baik.
tadi beliau Bu Ustazah nyinggung ngejot Pak Ya Jero. betul. Ya. Iya, kami mendapat cerita dan alhamdulillah sampai hari ini masih. Dulu di beberapa tempat di Bali ya, terutama kami yang ada di Pengastulan, Ya. Ya. itu sampai muncul istilah nyamu Islam, Yang Islam. Ya. ada nyamu Hindu. Wah, itu datuk-datuk kami itu bercerita kalau sudah menjelang hari raya Idul Fitri, nyamu Hindu mekejang teke, Ya. itu dia bawa, ya tadi istilah ngejot itu, bawa buah gitu kan, Ya. karena mereka sudah saling paham apa yang tidak, mohon maaf, menjadi pantangan dari saudaranya yang beragama Islam. Yang beragama Islam juga sudah tahu pantangan dari saudaranya yang beragama Hindu, sehingga setiap momen-momen yang seperti ini itu datang membawa sesuatu, dia bawa yang perlu dicetak tebal dan di garis bawah itu adalah ini untuk siapa nih, angon nyamut selam gitu ya, ini pakai saudara kami yang beragama Islam. Wah, itu sebuah budaya yang bukan hanya unik tapi itu luar biasa. Dan kenapa ini harus disiarkan secara luas seperti ini? Zaman sudah berubah, generasi sudah berganti, maka penyuluh itu harus bisa menyuarakan hal ini agar tradisi ini tidak terputus di jalan, seperti itu, tidak hilang kemudian dan harus tetap lestari. Nah, Pak Jero, saya kembali ke Pak Jero nih. Masih kaitannya dengan nyepi ya. Tadi Bu Ustazah sudah menyampaikan nih, setelah nyepi itu kan udara Bali luar biasa bersih karena selama 24 jam itu kan tidak ada aktivitas tuh. Nah, yang saya dengar dan yang saya tahu itu kan selama nyepi ada pantangan-pantangan tuh yang tidak boleh dikerjakan. Ya kalau bahasa kita mungkin haram lah dilakukan, kira-kira gitu. Itu apa saja itu Pak Jero, pantangan-pantangannya? Tadi kan kronologi kita. Betul. Setelah nyepi, dan disampaikan tadi ada yang namanya melasti ya, kemudian mencaru, kemudian pengerupukan ya, baru. Nah, kemudian baru kita akan masuk ke wilayah Sipeng. Ini Sipeng. Utamanya nyepi di situ. Jadi intinya pada saat nyepi itu kita agama Hindu mengembangkan namanya catur berata. Catur itu artinya 4 bahasa Jawa itu artinya. Catur berata penyepian 4 berata itu artinya berata. Puasa ya, sama dengan seperti itu. 4 berata penyepian itu amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, amati karya. Apa saja itu Pak? Nah, ini kan agak asing nih. Iya, betul. Saya akan jelaskan. Amati geni. Ini yang utama Bu dan Pak Ustaz. Kenapa? Karena disinilah letaknya puasanya itu. Amati geni artinya membreakdown, menurunkan panas yang ada di dalam diri. Pelaksanaannya itu melalui puasa. Kenapa puasa dengan amati geni itu identik? Orang tidak boleh berapi-api, artinya tidak boleh masak ini. Masak tidak boleh. Tidak boleh masak, artinya karena tidak boleh masak, jangan makan gitu ya. Ini biasa kan retorika dulu kalau kita agama Hindu banyak ceritanya untuk melarang orang makan, itu ceritanya banyak. Jadi dilakukan puasa amati geni ini intinya puasa. Jadi tidak berapi-api, terutama membakar tubuh, membakar badan kasar ini. Kalau kita makan itu kan energi itu kan panas. Jadi menurunkan panas. Makanya nanti terjawab yang punya Bu Ayu tadi, kenapa Bali adem ya. Kemudian kedua, amati lelungan, tidak boleh pergi, ekstrim sekali kan, stay at home gitu ya, di rumah. Stay at home, di rumah kita meditasi segala macam, puasa, berhubungan dengan Tuhan secara intensif dan lain sebagainya. Jadi tidak bepergian, kita stay at home dan bilang Ustaz, kita duduk di rumah, tidak ada yang keluar. Saya ingin menjelaskan sedikit apa hubungannya dengan toleransi. Begini, secara umum ya, agak keluar sedikit tapi berhubungan dengan itu tadi, dengan toleransi kita di Bali. Kenapa umat Hindu di Bali semua seolah-olah tanda kutip dipaksa untuk ikut nyepi seperti Sipeng? Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyalakan lampu berapi-api. Kenapa? Sebenarnya tujuan utamanya begini. Tujuan utama Hindu itu adalah bagaimana mendinginkan alam semesta. Karena kita mayoritas di Bali Hindu, maka Bali ingin didinginkan melalui yatnya.
Kan di depan tadi kan ada sedekah bumi, jadi Ya. bagaimana mencaru itu sebenarnya bagaimana kita memberikan makanan untuk bumi, ritual untuk bumi agar mampu menjaga manusia yang ada di Bali ini. Kemudian wujud toleransinya gimana? Kita tidak tebang pilih, maksudnya ini kan wilayahnya Islam, kita nggak usah ikut upacara ini. Itu tidak, kita semua wilayah Bali kita upacarai menurut keyakinan Nyepi. Beriatnya Nyepi itu agar Bali, alam Bali itu bisa menjaga umat yang ada di Bali, apapun itu, bukan saja Hindu, Islam silahkan. Makanya akan timbul nanti, oh di Bali memang damai. Kan sejarah sudah mengatakan, bahkan wakil presiden kalau tidak salah Sudarmono SH pernah mengatakan di publik Bali bahwa Bali itu adalah tempat yang paling damai. Mungkin Ustaz Bu Ayun merasakan karena sudah ada di Bali. Nah seperti itu. Jadi mohon maaf kami yang ritual Hindu, karena kami meyakini dengan ritual yatnya yang dilakukan untuk sedekah bumi ini, untuk bercaru, dan ritual ini mampu akan bagaimana menjaga alam Bali sehingga dinikmati oleh masyarakat, umat manusia yang ada di Bali, semua merasakan manfaatnya seperti itu. Kemudian lanjutkan sedikit, itu kan baru buat tadi amati geni, amati lelanguan, dan kemudian lelanguan. Yang namanya orang berpuasa ini, puasa bukan saja tidak makan, lelanguan juga. Apa itu? Hiburan. Makanya HP secara sadar kita yang beragama itu, pelaksanaan Cipang itu HP sudah dimatikan dulu. Provider pun masih aktif, kita tidak ada urusan, kita matikan sudah. TV tidak ada, kita hanya duduk menikmati puasa. Mohon maaf kalau puasa di Hindu itu kan anjurannya 24 jam. Ya. Pada saat Cipang jam 6 pagi sampai jam 6 besok pagi kita puasa. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Bukan tidak ada puasa, kita puasa. Jadi kita merenung, paling down di situ bagaimana kita introspeksi diri, bagaimana kita melihat kehidupan yang kemarin mungkin banyak hilaf, banyak salah dan lain sebagainya. Nah disitulah kita amati lelanguan, tidak ada hiburan. Mungkin karena kutip beberapa orang masyarakat yang pastilah gitu ya, ada itu kan kerikil-kerikil tajam itu di setiap umat pasti ada. Gitu. Nah kemudian berikutnya tadi dua ini amati karir ya. Nah, tidak bekerja. Jadi kami umat Hindu tidak bekerja karena sudah keluar jangan boleh. Bekerja maksudnya di rumah tidak, semua mati. Termasuk sekarang pekerja online itu tidak mengerjakan, dia off selama 1 bulan. Maka kalau kita lihat kualitas Nyepi secara nasional, apa kata dunia, apa kata bagian pengamat itu, setelah Nyepi alam Bali bisa diturunkan suhunya 1% secara internasional. Dunia mengakui bahwa dengan Cipang di Bali, dengan listrik semua mati, kita membantu alam ini. Makanya cocok Bu Ayun bilang kok sejuk ya gitu. Iya. Karena semua ikut, termasuk teman-teman Islam, Kristen semua. Iya. Jadi semua sudah diatur demikian dan tidak ada protes selama ini. Iya. Tidak ada protes karena benar-benar kita menikmati, dan kami tidak berharap untuk mereka ikut upacara Bali, tetapi aturan itu ditepati gitu saja. Tidak kan namanya agama kan sudah lain, keyakinan ini, tetapi kami melaksanakan itu untuk kebersamaan. Iya. Atau mungkin boleh enggak Pak Jero ini? Boleh enggak kira-kira ini? Kita men-challenge sahabat Ipari seluruh Nusantara untuk sekali-kali mengikuti pas hari Nyepi itu dalam rangka untuk menikmati udara bersihnya. Luar biasa, ya. Tapi masuknya harus sebelum Nyepi ya, karena kan pas waktu Nyepi semua ditutup ya. Betul. Dan ini adalah kebijakan satu-satunya di dunia. Penerbangan domestik, internasional semuanya off semuanya. Jadi sahabat Ipari yang penasaran, berkeinginan merasakan keunikan, nikmatnya bagaimana kita syahdu-syahduan dalam persepian, kemudian kita bisa menikmati udara yang sejuk, segar, sekaligus sehat. Sekali-kali kita datang ke Bali dari Sabang sampai Merauke ini, karena di sahabat Ipari ada jumlahnya berapa?
Ada 80.000 Seluruh semuanya, Indonesia. Seluruh seluruh Indonesia, Pak Indonesianya. Jero. Luar biasa. Tapi jangan semuanya, nanti belum kalinya. Iya, Iya. baik. Dari ya 4 pantangan tadi Pak Juru, kalau boleh, kalau salah tolong diluruskan ya. Siap. Kalau boleh saya simpulkan tadi, teman-teman umat Hindu ini betul-betul berkonsentrasi dengan Tuhannya, kira-kira begitu. Betul, siap. Kemudian menutup diri, memproteksi diri dari Iya. luar gitu ya. Hal Iya. apapun itu, pekerjaan Iya. kah, kesibukan apapun lah itu, semua ditinggalkan. Hmm. Dia duduk bertapa di situ merenung, sehingga kalau saya boleh gambarkan secara sederhana itu adalah mereka ya pada saat itu ya antara dia dengan Tuhannya saja lah gitu ya, betul. Jadi seperti itu. Baik, waktu kita terbatas Pak Juru gitu ya. Untuk menjelaskan semuanya saya kira tidak memungkinkan ya di live ini. Bisa jadi di lain waktu kita akan ngambil topik tertentu lagi. Nah, sebagai bagian akhir nih, Pak Jero, apa yang mau disampaikan? Harapannya nih Nyepi tahun ini, sampaikan ke sahabat Ipari dan seluruh Indonesia. Disampaikan. Sahabat Ipari seluruh Indonesia, dimanapun suara ini didengar gitu ya. Harapan saya dari Hindu, terutama intern Hindu dulu, marilah kita dengan pelaksanaan Nyepi yang sudah dilaksanakan setiap tahun dapat merubah diri. Tentu perubahan ini ke hal-hal yang lebih baik ke depan. Yang selama ini tahun yang sudah lewat ya, tahun yang sudah lewat kita barangkali pernah berbuat salah, berbuat hilaf dan lain sebagainya. Perenungan di saat hari raya Nyepi ini untuk merubah diri menjadi manusia yang baru di tahun Saka berikutnya, di tahun Saka 1947 ini menjadi orang yang baru, sehingga apapun yang kita laksanakan menjadi lebih fresh, menjadi lebih segar, menjadi lebih damai. Kita melaksanakan tugas keseharian apapun itu, tidak terbatas hanya kepada seorang pegawai negeri, seorang penyuluh. Banyak kegiatan di luar yang mendatangkan cuan, kata orang sekarang ya, yang mendatangkan hasil. Dengan refleksi ini yang luar biasa, apalagi kita bertemu dengan saudara-saudara Islam yang merayakan Idul Fitri di hari yang sama. Ini luar biasa secara dunia ini, secara dunia, bahwa hari di mana pertemuan dua hari raya ini tentu goibnya seluruh dunia. Kenapa? Dua manusia ini melaksanakan kesucian yang sama. Demikian mungkin harapan saya ke depan, kita akan berubah pasti. Bu Sada, monggo disampaikan harapannya. Iya, sebelum saya menyampaikan apa ya harapan, tapi bukan sekedar harapan, tetapi saya sudah merasakan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi saya pribadi, khususnya saya juga selaku ketua PW Ipari Provinsi Bali, bahwa hari ini bisa berdampingan dengan Pak Jero, berdampingan dengan Ustadz, kemudian didukung oleh tim yang luar biasa. Terima kasih tim, terima kasih kru. Terima kasih. Ini kalau ada kamera lebih dari ini mungkin saya pengen mengarahkan kameranya ke krunya itu, saking luar biasanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih supportnya, kemudian terima kasih supportnya dari Kementerian Agama, khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, serta tim media sosial PW Ipari Provinsi Bali, dan seluruh yang mendukung terselenggaranya podcast pada hari ini. Terlebih juga kepada Bapak Jero yang dengan waktu yang singkat beliau kita mohon untuk bisa podcast, dan alhamdulillah beliau berkenan. Kemudian terima kasih juga kita punya host yang luar biasa yang hari ini host sekaligus ustadz sekaligus teman teman diskusi kita di penyuluh. Kemudian oh ya, kita punya SE ini terkait dengan penyelenggaraan ini, Ustaz. Oh ya, ada SE-nya Pak? Iya. SE kalau nggak salah iya. Sekjen Kementerian Agama. Iya, kita baru terima ini, kita yang baru terima, karena mungkin adanya sudah beberapa saat yang lalu, tapi ini baru kita terima tentang surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor surat edaran nomor 2 tahun 2025 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1446
Hijriah atau 2025 Masehi. Ada beberapa poin yang menurut kami semuanya penting, tetapi ada beberapa poin yang mungkin dalam kesempatan podcast ini kita informasikan kepada seluruh penikmat atau pemudik atau seluruh masyarakat bahwa informasi-informasinya yang terkait dalam SE ini adalah yang pertama bahwa saya bacakan menghimbau kepada pengelola masjid atau musola khususnya di jalur mudik untuk melayani para pemudik dengan layanan terbaik, antara lain membuka masjid 24 jam. Jadi pemudik ini kan tidak harus dan tidak wajib dari yang merayakan Idul Fitri saja. Jadi pemudik itu semuanya bisa dari agama apapun itu bisa itu. Jadi membuka masjid 24 jam, kemudian memberi penanda keberadaan masjid dan musola, memberikan layanan toilet bersih dan air wudhu, kemudian memberi kesempatan pemudik yang ingin beristirahat dan menyediakan air minum atau makanan ringan untuk takjil para pemudik. Itu diantaranya. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin Baca SE-nya. bisa enggak ada tulisan gitu dibaca SE-nya. Iya, nanti mungkin dibantu ya Pak Jero untuk kita sosialisasikan untuk di-share. Kemudian ada kita di Bali ini, khususnya di Bali, apa khusus di Bali ini surat edaran yang FKUB-nya itu? Imbauan bersama. Imbauan bersama. Seruan bersama. Seruan ya. bersama dari Khusus di FKUB Bali. terkait dengan penyelenggaraan Nyepi Nyepi dan Ramadan karena beriringan, tetapi ini adalah sesuatu yang nikmat bersama, sama-sama bahagia, sama-sama ya kita bahagia untuk merayakannya kan, seperti itu. Jadi harapan kami ya kita patuhi yang dari FKB bahasanya Pak Jarod tadi, Seruan bersama. seruan kita himbau untuk kita patuhi seruan bersamanya. Kemudian juga informasi-informasi yang di SE itu mudah-mudahan Masjid Musola juga mendengar podcast ini. Ya. Terima kasih. Baik, wah narasumber kita luar biasa, dua orang ini tentu juga operator, wah teman-teman operator ini, Mas Putu Edi dan Mas Komang. Wah, terima kasih Mas Komang sudah mempersiapkan tempat ini sebaik mungkin. Dan yang kedua tentu saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pak Jero Pase, kemudian Bu Sada Ena Ayunin Nadira yang sudah hadir membersamai kita sebagai bagian akhir dari podcast kita kali ini. Adalah yang pertama tentu kami mewakili dua narasumber ini dan semua saya kira kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang beragama Hindu selamat melaksanakan Hari Raya Nyepi. Ya, selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Ya, khususnya di Bali dan umat Hindu dimanapun Anda berada. Bagi yang beragama Islam, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Hari Raya yang berdekatan antara dua agama besar di Indonesia ini membawa kemaslahatan untuk kita semua. Tidak hanya di Bali yang berdekatan ini, tapi untuk Indonesia secara umum. Kemudian kita juga jangan lupa berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mudik tadi, yang sampai dibuatkan edaran khusus untuk diberikan fasilitas oleh masjid-masjid yang menjadi perlintasan saudara-saudara kita yang melaksanakan mudik, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sehat dan kembali lagi ke tempat awalnya. Dan yang paling penting adalah mari kita jaga toleransi yang sudah terbangun selama ini antara umat Islam dan umat Hindu yang ada di Bali, dan begitu juga nilai-nilai moderasinya yang disebutkan salah satu tradisi ngejot tadi. Dan untuk anak muda, nah ini harus menjadi trigger, menjadi pemicu untuk terus merawat hal ini sehingga kerukunan tetap terpelihara sampai kapanpun. Terima kasih Pak Jero, terima kasih Pak Ena Ayunin Nadira, dan demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Satukanlah muka dalam tugas mulia penyuluh agama Republik Indonesia.
Dasar 45. Berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ibari bergerak majulah, Ibari bersatu jayalah, Ibari bergerak majulah, Ibari jaya. Satukan langkah dalam tugas mulia, penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi, mengemban, membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama. Dalam beragama, jaga kerukunan, dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi, jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.